Supporter Manchester United menaruh harapan besar pada Sofyan Amrabat saat ia tiba di hari batas waktu transfer. Namun pertama kali fans Manchester United melihatnya beraksi, Sofyan Amrabat ditempatkan sebagai bek kiri di tengah krisis cedera. Sejak saat itu, kinerjanya tidak konsisten, dengan Amrabat seringkali hanya mendapat waktu 45 menit dan jarang menjadi starter berturut-turut di lini tengah. Kemunculan Kobbie Mainoo menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang masa depan jangka panjang Amrabat di klub. Lawan Chelsea, ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan, dan dia memanfaatkannya. Amrabat mengalami satu momen yang goyah di babak pertama ketika umpan balik berhasil dicegat dan menghasilkan peluang bagi Chelsea. Setelah itu, dia benar-benar tepat sasaran. Pemain internasional Maroko itu mengalahkan duo mahal Chelsea, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, benar-benar mendominasi permainan seiring berjalannya waktu. Penggemar Manchester United sepakat bahwa ini adalah pertandingan terbaik Amrabat dengan seragam setan merah. Gelandang berusia 27 tahun, menikmati penampilan terbaiknya dalam seragam United pada Rabu malam. Tentang Ten Hag dalam wawancara pasca pertandingan, ia mengatakan semua mendukungnya ketika rumor terus beredar. Amrabat bukan satu-satunya pemain yang secara terbuka mendukung manajer mereka. Scott McTominay, yang merupakan pencetak gol terbanyak United di liga dengan 5 gol, menyuarakan pemikirannya di waktu penuh, menyatakan bahwa seluruh elemen klub mendukung sang manajer. Manchester United akan berusaha meraih kemenangan berturut-turut di Liga Premier ketika mereka menyambut Bournemouth di Old Trafford pada Sabtu sore. Setan Merah akan memasuki pertandingan ini dengan kemenangan 2-1 atas Chelsea pada hari Rabu. Dengan hasil tersebut membawa mereka ke posisi ke-6 dalam tabel, hanya 3 poin di belakang Manchester City yang berada di posisi ke-4. Namun Bournemouth juga sedang dalam performa yang kuat, menang 3 kali dan seri 1 kali dari 4 pertandingan liga terakhir mereka. Dengan total 16 poin dari 15 pertandingan membuat mereka berada di posisi ke-15. MU telah mendominasi pertemuan-pertemuan sebelumnya antara kedua tim, membukukan 13 kemenangan berbanding 3 kemenangan bagi Bournemouth. Sementara ada juga 3 hasil imbang dalam pertandingan khusus ini. MU telah memenangkan 3 pertemuan terakhir antara kedua tim, termasuk kemenangan 3-0 di Old Trafford pada pertandingan yang sama selama kampanye 2022-2023. Setan Merah sebenarnya telah menang dalam 7 dari 8 pertemuan terakhir mereka di Premier League dengan Bournemouth, menunjukkan dominasi mereka di pertandingan ini. Bournemouth belum pernah menang di Old Trafford, yang merupakan indikasi besarnya tugas yang dihadapi The Cherries pada pertandingan Sabtu sore. Marcus Rashford sebenarnya adalah pencetak gol terbanyak dalam pertandingan khusus ini, mencetak gol dalam 5 kesempatan, tetapi ia bisa kembali duduk di bangku cadangan pada hari Sabtu karena penampilan Alejandro Garnacho dan Antony yang meningkat pesat. Erik ten Hag akan mengatur timnya dalam formasi 4-2-3-1 dan bisa mengubah tim pertamanya untuk pertandingan ini. Aaron Wan-Bissaka akan mendapat kesempatan bermain sejak awal, sementara Diogo Dalot memberinya jalan dan duduk di bangku cadangan. Andre Onana akan tampil di bawah mistar gawang MU. Victor Lindelof yang mengecewakan akan membuat Harry Maguire ditemani Luke Shaw di tengah pertahanan, dengan Rafa Varane diragukan. Sergio Reguilon bisa mengisi posisi sayap lain sebagai bek kiri. Bermodal crossing akurat, ia akan mendapatkan izin untuk maju dan ikut menyerang di setiap kesempatan yang didapat. Scott McTominay dan Sofyan Amrabat akan menjadi jangkar di lini tengah klub Mancunian. Mereka mencoba menampilkan performa dominan di lini tengah. Trio berbakat Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes dan Antony akan bermain tepat di depan mereka sebagai bagian serangan Man United. Ketiganya perlu menemukan cara untuk merekayasa beberapa peluang menjanjikan di lini serang. Marcus Rashford akan tersedia untuk dipilih di bangku cadangan.
Rasmus Højlund akan menjadi ujung tombak serangan MU di lini depan. Dia harus mencari cara untuk mencetak gol debut di IPL. Anthony Martial akan ditempatkan di bangku cadangan sambil menunggu kesempatannya untuk mempengaruhi permainan di 45 menit kedua jika MU membutuhkan gol pada saat itu. Prospek menyamakan poin dengan City sebelum mereka menghadapi Luton Town pada hari Minggu pasti akan memotivasi MU. Mengklaim kemenangan atas Bournemouth sebelum bersiap untuk pertandingan penting Liga Champions dengan Bayern Munich minggu depan, dan kemudian pertandingan yang menantang di Liverpool. Sejak menderita kekalahan telak 6-1 dari Manchester City, dalam kunjungan terakhir mereka ke North West, Bournemouth secara mengagumkan telah mengumpulkan 10 poin dari 12 poin yang ada, mengalahkan Newcastle United, Sheffield United dan Crystal Palace dalam prosesnya. Andoni Iraola awalnya mengalami awal yang sulit di Bournemouth, namun para pemainnya mulai beradaptasi dengan filosofi menyerangnya, dan mereka akan berusaha mempertahankan performa positif mereka selama 4 pertandingan berikutnya melawan MU, Luton, Nottingham Forest dan Fulham. The Cherries telah membuat kemajuan penting melawan tim-tim teratas di divisi ini dalam beberapa bulan terakhir, karena mereka telah memenangkan 3 dari 6 pertandingan terakhir mereka di Premier League melawan tim-tim yang finish di 4 besar pada musim sebelumnya. Mengalahkan Liverpool 1-0 di kandang pada bulan Maret, Tottenham Hotspur tandang pada bulan April, dan Newcastle United 2-0 di kandang pada bulan November, sehingga mereka tidak bisa dianggap enteng oleh setan merah pada hari Sabtu. Lloyd Kelly, Tyler Adams, Max Aarons, Alex Scott, Ryan Fredericks, Emiliano Marcondes dan Darren Randolph semuanya tetap absen. Ryan Christie dan Lewis Cook telah membentuk kemitraan yang kuat di lini tengah. Keduanya harus mempertahankan tempat mereka di starting 11, sementara Billing akan berusaha untuk memulai peran nomor 10, setelah mencetak gol sebagai pemain pengganti pada pertengahan pekan. Antoine Semenyo dan Dominic Solanke diperkirakan akan menjadi starter lagi di sepertiga akhir lapangan. Tetapi tempat di sayap kiri akan diperebutkan antara Marcus Tavernier dan Dango Ouattara dengan Luis Sinisterra, yang menjadi starter melawan Palace untuk mendapatkan tempat di tim Iraola. Eksekutif Manchester United dikabarkan bertemu dengan Sir Dave Brailsford dan Jean-Claude Bland dari Ineos di Old Trafford. Brailsford, direktur olahraga di Ineos, dan kepala eksekutif Bland, akan memegang peran penting di klub setelah kepemilikan minoritas disetujui. The Athletic melaporkan bahwa pasangan tersebut bertemu dengan para eksekutif United, termasuk direktur sepak bola John Murtough dan kepala eksekutif sementara Patrick Stewart, pada hari Kamis. Dikatakan bahwa pertemuan tersebut mewakili langkah maju yang signifikan sebagai bagian dari misi pencarian fakta menjelang penyelesaian kesepakatan. Brailsford adalah direktur kinerja di British Cycling, sementara Bland menjabat sebagai kepala eksekutif di Juventus dan eksekutif pemasaran Paris Saint-Germain sebelum bergabung dengan Ineos pada Desember lalu. Bland sebelumnya telah dikaitkan dengan pengambilan peran CEO secara permanen, namun tidak jelas apakah ketentuan kesepakatan Ratcliffe akan memungkinkan dia untuk memasukkan salah satu anak buahnya sendiri ke dalam peran tersebut. Stewart mengambil peran tersebut untuk sementara setelah kepergian Richard Arnold dari klub. Mail Sport memahami bahwa para pejabat berharap untuk menyiarkan kedatangan miliarder Ineos itu menjelang pertandingan Bayern Munich hari Selasa di Old Trafford. Namun, sumber-sumber di Amerika telah mengungkapkan bahwa masalah struktural hukum telah menunda tanggal tersebut. Jika permasalahan masih belum terselesaikan, liburan Natal mendatang dapat mendorong pengumuman tersebut ke tahun baru, meskipun pihak-pihak yang terlibat berharap hal tersebut tidak terjadi. Setelah pengumuman tersebut, persetujuan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 6 hingga 8 minggu